Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada perkuliahan ini kita akan lanjut membahas tentang suhu dan kalor. Nah, di awal kita coba review dulu ya. Sebenarnya apa itu suhu? Nah, suhu itu adalah suatu besaran fisika yang hanya bisa kita rasakan. Jadi misalnya kayak tubuh kita bisa merasakan suhu dalam bentuk panas atau dingin. Nah, itulah besaran fisik yang kita rasakan. Nah, ketika kita menyentuh es misalnya, otak kita akan memberikan informasi rasa dingin. Nah, jadi ketika kita berada di terik matahari, otak juga akan mengirim pesan ya kepada sensorik dengan saraf kita untuk menjelaskan bahwa itu informasi rasa panas. Makanya dibilang bahwa suhu itu adalah besaran fisik yang bisa dirasakan karena dia bekerja sama dengan otak ya untuk menyampaikan informasi. Nah, kita bisa lihat ya bahwa di sini suhu itu juga merupakan ukuran atau derajat panas suatu benda. Jadi yang kita lihat hari ini misalnya suhu sekian derajat Celcius atau sekian derajat Kelvin, maka itu adalah suatu ukuran dari besaran fisik yang tadinya hanya bisa dirasakan, kemudian dijadikan sebuah ukuran standar dengan satuan-satuan tertentu. Gitu ya. Baik. Nah, misalnya di sini kita perhatikan kenapa pada suhu lebih tinggi ya kita bisa benda itu menjadi lebih panas. Nah, itu kan sebenarnya menarik ya dipertanyakan atau dijelaskan secara ilmiah. Nah, pada suhu lebih tinggi ternyata atom-atom atau molekul-molekul itu ya. Jadi kan suatu benda itu pasti tersusun dari atom-atom dan molekul-molekul ya. Nah, atom-atom molekul itu ketika diberikan suhu tinggi, maka ia akan bergetar lebih kencang atau lebih cepat. Nah, kalau bergetar lebih cepat, berarti apa yang berubah? Energi kinetiknya. Energi yang dimiliki partikel itu jadi lebih tinggi. Apa energi kinetik ya? Energi kinetik. Nah, ketika kita menyentuh benda benda yang panas ini ya, maka akan terjadi perpindahan energi dari partikel benda ke tangan kita. Nah, memang sudah kodratnya benda yang lebih panas akan mentransfer energi kepada benda yang lebih dingin. Contoh arang ini kalau kita pegang, tangan kita kan lebih dingin daripada arang panas ini, ya, bara arang ini. Makanya kita bisa merasakan panas. Kenapa? Karena ada transfer energi atau perpindahan kalor dari arang ini atau benda yang lebih panas ke tangan kita. Makanya kita bisa merasakan panas. Nah, akan terjadi sebaliknya. Seandainya kita menyentuh benda yang lebih dingin, maka kita akan merasakan dingin ya. Kenapa? Karena tangan kita ternyata mentransfer energi kepada benda yang lebih dingin. Nah, karena tangan kita lebih panas. Nah, jadi ingat ya, benda yang lebih panas akan mentransfer energi kepada benda yang lebih dingin. Oke. Nah, kemudian kita bisa lihat juga, misalnya ada udara panas, misalnya lagi musim panas ya, maka molekul-molekul udara itu bergerak lebih kencang, ya sama kayak benda yang tadi dipanaskan. Sehingga pada saat molekul-molekul ini menumbuk kulit kita, nah, lebih kencang juga tumbukannya, makanya kita merasakan lebih panas karena sering tumbukannya dan lebih cepat. Nah, sebaliknya, kalau pada saat udara dingin, molekul-molekul itu justru bergeraknya sangat lambat. Ya, kalau lambat, maka ketika dia menumbuk kulit kita itu pelan-pelan. Sehingga ketika bersentuhan dengan kulit kita, maka yang terjadi adalah perpindahan energi dari kulit kita ke molekul tersebut. Nah, sehingga akhirnya kita merasakan kedinginan, bukan merasakan panas. Ya. Oke, jadi kalau nanti ditanyain sama siswanya atau sama temennya atau sama orang tuanya, bisa ngejelasin dengan metode ini gitu. Ini adalah bukti ilmiahnya kenapa kita bisa merasakan panas, kenapa kita bisa merasakan dingin, kenapa di saat hujan kita merasakan dingin. Ini adalah real fact atau scientific fact-nya ya. Alright. Nah, suhu itu ada skala-skalanya teman-teman. Nah, kita tahu ada suhu dalam satuan Reaumur, di mana simbolnya adalah R. Celsius simbolnya adalah C. Kemudian ada simbol Fahrenheit atau F. Ada juga Kelvin atau K. Nah, di Amerika itu cenderung mereka masih menggunakan Fahrenheit. Ya, tapi kalau kita di Indonesia, kita menggunakan Celsius. Nah, jadi beda-beda negara kadang-kadang beda yang digunakannya. Kalau Kelvin itu satuannya internasional. Kelvin dipakai oleh semua ya. Jadi mungkin kalau kalian ke luar negeri beberapa negara masih pakai Fahrenheit suhunya. Nah, jadi nanti udah tahu kira-kira kalau berapa Fahrenheit
Itu berapa Celsius kira-kira? Nah, itu bisa kita konversikan. Kita bisa mengkonversikan Reaumur ke Celsius, atau Celsius ke Fahrenheit, atau Celsius ke Kelvin, dengan menggunakan skala suhu ini. Nah, apa yang kita bisa amati dari skala ini? Perhatikan, di titik yang kiri, yang garis kiri yang tulisannya es melebur, nah jadi dicari standarnya. Es melebur itu pada suhu Reaumur di 0. Pada suhu Celsius juga di 0. Pada Fahrenheit ternyata melebur itu di 32. Nah, berarti udah ketahuan ya, kalau 0 degree Celsius itu 32 Fahrenheit kira-kira. Nah, kemudian kalau Kelvin dia meleburnya di 273. Kalau mendidihnya, kalau Reaumur itu di 80, Celsius itu di 100, Fahrenheit itu di 212, sedangkan Kelvin di 373. Nah, ini adalah skala ya, di mana kita bisa melihat titik didih, titik lebur dari air. Air itu standar. Es itu kan air, cuma dia melebur kan jadi air nanti. Jadi standarnya adalah air. Nah, dari situ kita lihat ya. Sedangkan TR, TC, TF, dan TK ini apa? Suhu dari tiap satuan ini. Suhu Reaumur, suhu Celsius, suhu Fahrenheit, suhu Kelvin. Nah, ini adalah titik batasnya ya. Ini adalah suhu seimbang. Ini suhu seimbang dari semua derajat ini. Jadi nanti misalnya suhu Fahrenheit-nya sekian gitu ya. Kita bisa tahu oh Kelvin-nya sekian. Dia selalu seimbang di titik yang sama. Ya. Nah, sekarang kita lihat cara mengkonversikan bagaimana. Oke, misalnya kita mengkonversikan skala Celsius dengan Reaumur. Berarti kita pakai Celsius dan Reaumur ya. Nah, caranya gimana? Nah, perhatikan, kita selalu membandingkan antara titik lebur dengan titik didihnya. Kita bandingkan aja. Berarti kalau misalnya titik Reaumur nih, Reaumur yang sebelah kiri ini Reaumur, ini Fahrenheit-nya ya. Ini Celsius-nya. Titik leburnya ya, Reaumur itu adalah TR dikurang 0. Kenapa? Karena 0 lebih kecil. TR lebih tinggi kan? Ini kan garis. Makin kemarin kan makin tinggi suhunya. Berarti TR dikurang 0. Ini taruh di sini. Kemudian di bawahnya 80 dikurang 0 juga. Karena titik dikurangin selisih paling kecilnya. Dikurang 0. Titik didihnya kan. Celsius gitu. Berarti TC dikurang 0 dibagi dengan 100 dikurang 0 juga. Nah, jadi suhu terkecilnya 0. Nanti kita bisa cari nih. Maka jadinya apa? TC, TR ya. Kan kurang 0 TR aja. Per 80 gitu ya. Sama dengan TC per 100 ya. Nah, ini 0 coret ya. 1 coret. Maka TR sama dengan 8 per 10 ya. 8 bawa ke kanan. Jadinya 8 per 10 dikali TC. Kita bagi berapa? Bagi 2. Bagi 2 jadinya 4 per 5 TC. Dapatlah ini. Ini adalah persamaan TR dengan TC. Jadi TR itu adalah 4 per 5 kali dari suhu Celsius. Jadi seandainya suhu Reaumurnya nanti, misalnya suhu Reaumur diketahui suhu Reaumurnya adalah 10 Reaumur, TC-nya, misal suhu Celsiusnya misalnya 30 derajat Celsius misalnya, maka suhu Reaumurnya adalah 4 per 5 kali 30. Kan gitu ya. Maka 4 per 5-nya ini 6 ya. Maka 24 Reaumur. Nah, gitu ya. Oke, lanjut. Sekarang kita lihat konversi antara skala Celsius dengan Fahrenheit. Nah, Celsius dengan Fahrenheit sama caranya. Berarti kita bandingkan Celsius sama Fahrenheit. Berarti TC dikurang 0, 100 dikurang 0 bawahnya. TF dikurang, nah bukan 0 ya, 32 titik leburnya. Jadi dikurang 32, yang bawahnya juga 212 dikurang 32, suhu terkecilnya. Maka itu jadinya TC ya, TC per 100 gitu ya, sama dengan TF dikurang 32 per berapa? 212 dikurang 32 itu berapa? 212 ya, dikurang 32. Ini 0. 11 kurang 3 berapa? 8 ya. Ini 180. 180. Coret 1 nolnya. Oke. Maka TC-nya sama dengan 10 dikali TF dikurang 32 gitu ya. Sama per 18. Nah, ini 10 18 dibagi aja, dibagi 2.
Sama-sama bagi 2, jadinya TC sama dengan 5/9 ya, bagi 2. Kali dengan TF kurang 32. Nah, kemudian kita mau nyari Fahrenheit-nya, boleh. Ini TC ini persamaan TC sama dengan sekian ya, 5/9 TF kurang 32. Kalau persamaannya jadi TF, ya tinggal dibalik aja. Maka, jadi gimana? Berarti kan gini ya jadinya. Kita ganti pen dulu ya. Biar TF-nya bisa kita keluarkan. Berarti kita balik dulu nih. TC-nya, oke. Berarti kalau kita mau cari TF kurang 32, nanti ini kan jadinya dibawa ke kiri ya. Maka jadinya TC dikali, kebalikan kan, dikali 9/5. Gitu kan. Ya, pembagian kan. Ini kan bentuk bentuk pecahan. Kalau kita pindahkan posisinya kan dibagi. Kalau pecahan dibagi itu dia nanti dibalik. Nah, posisinya penyebut jadi pembilang. Maka TF adalah 9/5 TC gitu kan. Sama aja kan posisinya kan perkalian, boleh taruh gini. Ditambah 32. Karena ini min bawa kanan jadi plus, maka dapatlah persamaan yang keduanya. Kalau untuk TF yang ini kan, yang udah dicari sama info ini. Nah, itulah caranya ya. Kemudian kalau Reaumur ke Fahrenheit gimana? Reaumur Fahrenheit berarti Reaumur sama Fahrenheit. Sama caranya ya, Reaumur 80, TL kurang 0, 80 kurang 0, ini juga TF kurang 32, 212 dikurang 32. Nah, berarti dapatnya nanti TR per 80 gitu ya, sama dengan TF dikurang 32/180 ya. Berarti coret nolnya ya. Nah, maka tinggallah berapa nih? Oh, berarti TR sama dengan gitu ya. 8/18, 8 bawa ke kanan ya. Dikali TF dikurang 32. Tapi ini harus dikasih kurung ya, karena TF kurang 32 sepaket, nggak boleh dipisahin. Nah, kemudian baru kita ini dapat TR-nya. Nah, kalau mau nyari TF-nya gimana? Nah, sama caranya. Kita pisahkan TF dikurang 32-nya sendiri sama dengan, nah bawa ke kiri ya, 8/18-nya. Oh ya, kita kecilkan dulu lah, ini jadi berapa 8/18 ini? Sama-sama dibagi 2 jadinya 4/9 ya. Nah, maka jadinya 9/4. Nah, TR gitu. Maka TF adalah 9/4 TR ditambah 32 sama dengan ini, ya kan? Oke, kemudian kita lihat lagi konversi dari Celsius ke Kelvin. Ini udah sering kita lihat, udah tahu kan selama ini bahwa kalau mau nyari Kelvin itu adalah 273 plus Celsius. Nah, dari mana didapat sebenarnya dapat persamaan ini? Nah, dari sini. Jadi kita mau cari Celsius sama Kelvin. So, kita taruh nih Celsiusnya. Ini harusnya bukan TR ya. Ini TC nih. TC dikurang 0 gitu ya. Kemudian diper dengan 100 dikurang 0. Kemudian TK dikurang 273 karena dia paling kecil suhunya ini. Kemudian maksudnya paling kecil di es melebur ya maksudnya ya. Kemudian Kelvin yang bawahnya juga 373 dikurang 273. Nah, maka kita peroleh yang atas tetap TC ya. TC dibagi dengan 100 gitu ya. Sama dengan TK dikurang 273 dibagi dengan berapa nih? 100 juga kan? Nah, maka 100 dengan 100 ini bisa kita langsung coret ya. Maka tinggallah TC sama dengan TK dikurang 273. Ini kalau mau nyari Celsiusnya. Kalau kita mau nyari Kelvin gimana? Ya udah, tinggal pindahin aja. TC, derajat Celsiusnya pindah ke kiri ya. Maaf, 273 minus ke kiri jadi apa? Plus ya. Plus 273 sama dengan TK. Maka bisa dapat persamaan TK sama dengan TC ditambah 273. This is what we have discussed before. Yang ini dapatnya dari sini ya teman-teman ya. Dari konversi antara satuan Celsius dengan Kelvin. Menggunakan skala titik didih dan titik lebur dari air. Semoga udah paham ya cara ini. Jadi kalau nanti ngajar, kalian bisa membuktikan dari mana datangnya. Nggak cuma dihafal-hafal aja. Jadi siswanya paham gitu ya. Kenapa jadi seperti ini rumusnya. Oke? Nah, ada warna suhu. Nah, warna suhu itu ya, cenderung kita pakai satuan Kelvin sebagai satuan standar internasional ya. Jadi
suhu itu ternyata makin tinggi suhu, itu warnanya akan bergeser ke arah biru. Jadi suhu biru itu adalah suhu yang paling tinggi. Ini nanti relate sama warna api ya. Jadi kayak kompor, api kompor yang warnanya biru lebih panas daripada kompor yang warnanya merah atau orange. Nah, makanya orange atau merah itu cenderung lama matang kalau kita masak. Tapi kalau yang biru cepat. Makanya kompor gas itu lebih cepat masaknya karena warna apinya biru. Nah, itu dia ya. Jadi paham ya kenapa warna biru itu lebih tinggi suhunya. Nah, karena energinya juga lebih tinggi. Nah, itu dia. Ini ada warna-warna ya. Bisa kalian lihat aja nih kira-kira. Kalau biru itu kan berarti di titik-titik inilah biru nih, mulai biru di 5000 Kelvin. Tinggi sekali emang suhunya. Oke, sekarang kita lihat nanti suhu ini akan berhubungan sama kalor. Tapi ada bedanya dia. Kalau suhu kan tadi ukuran derajat panas dingin suatu benda. Ya, ukuran apa tadi definisinya? Ini derajat panas, bukan dingin ya, derajat panas suatu benda ini kan. Kalau misalnya kalor itu apa? Nah, jadi bagaimana kita mendefinisikan energi kalor? Misalnya air 1 liter mengalami kenaikan suhu 10 derajat Celcius. Berapakah energi kalor yang diserap air tersebut? Nah, jadi ketika suhu air kita punya 1 liter dalam wadah, kemudian naik suhunya 10 degree Celcius. Nah, kenaikan suhu dari suatu benda itu pasti karena ada transfer energi dari benda lain. Nah, makanya gimana cara kita mendefinisikan energi itu? Kan nggak tahu ya. Nah, kemudian kayak batang besi 1 kilo mengalami penurunan suhu 2 derajat Celcius, suhunya turun. Berarti dia mentransfer energi ke orang lain kan? Jadi ingat ya, kalau suhu suatu benda naik, maka dia menerima suhu. Tapi kalau suhunya itu turun, maka dia mentransfer energi. Nah, maaf, tadi bukan menerima suhu ya, menerima energi. Kalau di air tadi kasusnya. Kalau di besi, karena suhunya turun, maka dia mentransfer energi atau mentransfer kalor. Nah, berapa ya kalor yang dilepaskan itu? Nah, ya kan? Maka para ahli sepakat untuk membuat satu energi kalor, satuannya. Satuannya adalah kalori atau singkatannya adalah kal. Nah, 1 kalori sama dengan energi yang dibutuhkan untuk menaikkan suhu 1 gram air murni sebesar 100 derajat sebesar 1 derajat Celcius. Itulah 1 kalori. 1 kalori berarti sebanding dengan suhu naik 1 derajat Celcius untuk 1 gram air. Itulah 1 kalori. Nah, hari ini kita sibuk ya defisit kalori ya. Kalau makan harus dikurangi. Nah, itu adalah sebenarnya definisi kalori itu ini gitu ya. Energi yang diperlukan untuk apa? Untuk menaikkan suhu ya. Sehingga kalau kalorinya dibakar berarti kan otomatis energi kalornya digunakan. Maka tidak ada lemak yang menumpuk lagi. Artinya semuanya akan terbakar dan digunakan sebagai energi. Dilepas kemudian ya. Energi yang keluar dalam bentuk keringat misalnya, dalam bentuk metabolisme misalnya ya. Oke. Nah, orang yang pertama kali melakukan percobaan itu namanya Joule. Maka kita akhirnya kenal satuan energi kalor itu kan Joule ya, satuan energi kalor. Orang yang pertama kali menentukan itu adalah Joule namanya. Ia percobaannya melakukan hal sederhana seperti ini. Jadi dia pakai apa nih? Suatu benda, kemudian diisi air murni, dibuat baling-baling nih ya, dari plat-plat baling-baling gitu. Kemudian di atasnya ditaruh suatu tali yang bisa ditarik sama beban. Jadi di sini ada beban nih, beban di sini dikasih beban, talinya akan ketika beban dijatuhkan ke bawah nih, set gitu ya. Maka talinya akan diputar sehingga baling-baling akan berputar juga di dalam ini. Nah, maka baling-baling akan memutar dan memanaskan air. Nanti baling-baling ini akan memproses agar airnya panas. Nah, itu ya. Nah, air murni itu udah saya jelaskan tadi ya gimana cara kerjanya. Pengukuran Joule ini menunjukkan bahwa energi kinetik beban setelah turun sejauh H lebih kecil daripada MGH. MGH itu apa? Energi potensial ya. Nah, lebih kecil. Jadi ada sebagai energi yang kinetik yang hilang sebenarnya. Jadi ini kan turun ke bawah dia.
Kalau turun ke bawah ada energi apa? Energi. Jadi benda ini punya energi apa dia? Punya energi potensial, energi diam kan? Maka EP-nya adalah M kali G kali H. Nah, H itu mana ini dia ya. Kemudian ketinggiannya ketika dia turun. Kemudian kinetiknya juga ada, tapi lebih rendah katanya. Nah, lebih rendah kenapa? Karena ada energi kinetik yang hilang. Kemana dia hilang? Energi itu ternyata berubah jadi kalor yang memanaskan air, yang merupakan hasil konversi putaran baling. Nah, makanya persamaan yang menjelaskan percobaan Joule itu adalah MGH sama dengan setengah MV kuadrat, ini kan EK ya, ditambah dengan kalor. Kalornya artinya apa? Jumlah kalor yang dihasilkan. Nah, sehingga Joule itu sebenarnya mengukur pertambahan energi air dan kehilangan energi kinetik beban. Nah, makanya hari ini kita tahu ya, misalnya ada 1 kalori itu setara dengan 4,184 Joule. Nah, sebenarnya ini adalah besarnya energi kinetik yang hilang ketika suatu benda mentransfer energi. Kalau benda mentransfer energinya 1 kalori, atau kehilangan energi 1 kalori, atau bertambah energi 1 kalori, maka sebenarnya benda itu sedang menerima atau melepaskan ya, atau kehilangan, bisa bertambah atau kehilangan energi kinetik sebesar 4,18 Joule. Itu makna. Jadi makna satuan 4,18 Joule itu energi kinetik yang hilang atau energi kinetik yang masuk ke dia. Nah, jadi bukan cuma belajar aja, tapi kita tahu makna fisiknya apa, gitu ya. Oke. Kita lanjutkan. Contoh, air dalam botol mineral sebanyak 600 mili ya, memiliki suhu 27 derajat Celcius. Air tersebut dimasukkan ke dalam kulkas sehingga beberapa jam kemudian suhunya turun jadi 5 derajat Celcius. Ya, turun drastis pasti ya. Tadi 27 kan suhu kamar ya. Berapa joule kalor yang dilepas air? Jadi ingat ya, kalau suhunya turun berarti dia sedang melepaskan kalor. Makanya pertanyaannya benar, melepaskan kalor berapa? Nah, maka pertama kita hitung dulu massa air. Kita kan butuh massa. Nah, massa air itu adalah massa rho sama dengan M per V kan. Rho itu massa jenis. Nah, untuk menghitung massa, karena di volume kan. Nah, massa adalah rho dikali volume. Nah, karena massa jenis air itu adalah 1 gram per mili, maka massanya adalah 660 mili dikali 1 gram per mili adalah mili ya, coret 660 gram. Paham? Kemudian penurunan suhunya berapa? Penurunan suhunya adalah delta T sama dengan 27 kurang 5 ya suhu. Maka dapatnya adalah 22 derajat Celcius. Ini kan suhunya besar kurang kecil. Sebenarnya boleh aja kalian pakai suhunya juga yang akhir kurang yang awal. Boleh, yang akhir dikurang yang awal. Nanti kan jadinya minus ya. Minus 22 derajat Celcius. Nggak apa-apa, boleh pakai minus juga. Nanti menunjukkan gini, pas kalian hitung kalor. Jadi Q itu adalah M delta T ya, maaf. M delta T-nya di sini. Maka masanya adalah minus 22 gitu. Masanya maaf, 660 dikurang dengan dikali dengan minus 22 gitu. Maka jadinya 14 520 tapi minus. Tanda minus ini bukan menandakan angkanya minus ya, tapi menandakan bahwa suhunya dilepas. Nah, jadi kalau Q itu tandanya negatif, maka dia melepas kalor. Kalau Q-nya positif, maka dia menerima kalor. Itu adalah tanda. Sedangkan besar kalor itu nggak mungkin negatif, tapi itu hanya tandanya saja. Makanya di sini dia tulis 27 kurang 5 supaya nggak negatif hasilnya. Nah, tapi kalau negatif boleh aja, karena kan sebenarnya delta T itu kan biar ingat ya, T2 dikurang T1, pasti T akhir dikurang T awal. Nah, ini biar ingat. Nah. Oke, sebentar kita akan bahas kapasitas kalor ya saat lagi. Nah, ada juga istilah kapasitas kalor. Nah, bedanya apa sama kalor gitu ya. Jadi, ada benda yang mengalami kenaikan suhu sangat cepat.
Ini fenomenanya dulu ya. Contoh benda aluminium, besi, kan cepat ya panasnya. Tapi ada juga benda yang panasnya lama. Kayak misalnya air. Jadi kita taruh di luar di matahari misalnya, taruh besi sama air. Itu yang luan panas tuh besi. Berarti besi cepat panasnya. Nah, sebenarnya karena dipanasin di suhu yang sama, ya, artinya di suhu yang sama kan suhu matahari ya. Kemudian juga dengan waktu yang sama, sebenarnya kedua-duanya menyerap energi kalor yang sama. Nah, tapi kenaikan suhunya beda. Nah, jadi meskipun benda itu menyerap kalor yang sama, benda-benda menyerap kalor yang sama, tapi kenaikan suhu benda itu bisa berbeda-beda. Nah, itu dipengaruhi oleh kapasitas kalor atau bagaimana kemampuan kalor itu mampu menaikkan suhu benda itu. Nah, jadi meskipun diserapnya banyak, tapi kalau dia nggak mampu menaikkan suhunya tinggi, tetap lama naiknya. Atau sebaliknya, yang diserapnya sedikit tapi bisa dinaikkan lebih cepat, ada juga. Nah, tergantung dari bendanya. Itulah disebut dengan kapasitas kalor. Nah, sehingga untuk membedakan itu, dihitunglah kapasitas kalor itu disimbolkan dengan C besar sama dengan Q dibagi delta T. Kalor dibagi delta T. Berarti kalornya adalah satuannya joule ya. Joule. Delta T apa satuannya? Derajat Celcius. Maka ini joule per derajat Celcius. Itulah satuan dari kapasitas kalor. Boleh juga nanti kalori Q-nya apa aja boleh, tergantung soal ya. Nah, ini dia, bisa kalori per derajat Celcius atau joule per derajat Celcius. Bisa juga kalori per Kelvin, yang bawahnya pakai Kelvin ya, atau joule per Kelvin. Jadi ingat ya bahwa jika kapasitas kalor sebuah benda itu bernilai besar, ya, maka diperlukan kalor yang banyak untuk mengubah suhu benda. Nah, sedangkan jika kapasitas kalornya itu kecil, maka diperlukan kalor yang sedikit untuk menaikkan suhu benda. Karena ingat dari satuan ini ya, dari persamaan ini kita bisa lihat C itu berbanding lurus sama Q, tapi C berbanding terbalik sama delta T atau suhu ya. Nah, kita lihat contoh. Misalnya kalian memiliki sejumlah benda. Anggaplah ada potongan besi, kemudian aluminium, kemudian tembaga. Kemudian suhu awal semua potongan ini diukur suhu awalnya. Berarti 23, 25,5 sama 23,5. Kemudian potongan itu dimasukkan ke dalam air secara bergantian. Nah, dimasukkan dalam air, dicelupkan dalam air lah. Ya. Ternyata suhu air turun 5 derajat Celcius. Nah, jadi apa yang terjadi sama suhu akhirnya? Turun 5 kan? Nah, berarti airnya yang turun 5, bukan bendanya ya. Beda itu maknanya. Nah, potongan kemudian dikeluarkan dari air dan potongan logam. Suhu potongan logam di akhir diukur, suhu akhir potongan logam. Ternyata di sini suhu akhirnya 33, suhu akhir aluminium 31, tembaga 33,5. Nah, ini suhu akhir aluminium, logam-logam itu diukur setelah dicelupkan dalam air. Kemudian dikeluarkan, diukur suhunya. Suhu air kan turun tadi. Berarti suhu air turun, berarti air ngapain? Air mentransfer energi kepada logam itu. Makanya suhu dia turun. Karena kalau air menerima suhu, menerima kalor, maka dia akan suhunya naik. Jadi sebaliknya air ini melakukan proses transfer energi atau kalor sehingga suhu dia turun. Makanya lihat nih, air mentransfer kalor, buktinya apa? Suhu logam ini kan naik semua. Suhu logamnya naik ya. Makanya logam-logam ini menerima menerima energi dari air. Makanya suhunya naik ya. Oke. Dari semua proses di atas, penurunan suhu air disebabkan oleh perpindahan kalor dari air ke potongan logam. Jadi besar pengurangan energi kalor air sama dengan besar kalor yang diserap oleh potongan logam. Ini penting ya. Besar energi yang diserap, yang dilepas oleh air sama dengan kalor yang diserap oleh potongan logam. Ini namanya azas Black ya. Yang katanya Q lepas itu sama dengan Q terima itu ya. Oke. Karena air mengalami penurunan suhu yang sama, maka kalor yang diserap, air kan suhunya turunnya sekalian 5 derajat Celcius semua ya. Maka kalor yang dilepas oleh air adalah Q sama dengan ya M kali C kali delta T. Nah, massa airnya adalah 2000, kemudian C-nya 1 kalori ya. Kita pakai C 1 kalori. Kemudian ini biar satuannya kalori ya. Nah, dikali 1 kalori,
kemudian dikali perubahan suhunya 5, maka dapatnya 10.000 kalori ya. Ini kalau menghitung Q dalam satuan kalori harus kalian kalikan sama kalori ya. C-nya 1 kalori untuk air. Oke. Kemudian maka kalori yang diserap oleh benda itu sama aja kan. Semuanya adalah 1000. Karena kan Q diserap sama Q dilepas. Q lepas air kan 10.000 nih. Diserap oleh benda ini semua sama. 10.000, 10.000, 10.000. Nah, semua diserap sama. Ternyata tapi suhunya naiknya beda-beda kan. Kalau yang besi perubahannya 10, berarti naiknya 10. Aluminium naiknya 5,5. Tembaga naiknya 10. Beda-beda. Nah, ternyata walaupun kalori diserap oleh benda ini sama, tapi perubahan suhunya beda-beda nih buktinya. Nah, ya. Kenapa terjadi seperti ini? Ternyata kapasitas kalorinya juga beda-beda. Nah, jadi kapasitas kalori itu gimana ngitungnya? Nah, ngitungnya Q dibagi delta T kan. Jadi ini 10.000 bagi 10.000 untuk besi. 10.000 bagi 5,5, 1820 untuk aluminium. 10.000 bagi 10 sama dengan 1.000 juga. Ternyata aluminium itu punya kapasitas kalori paling besar. Nah, ya. Kapasitas kalori paling besar. Kenapa? Karena ketika kita bagikan kalori terhadap perubahan suhunya kecil. Makanya dia kapasitasnya besar. Jadi kalau kapasitasnya besar, justru delta T-nya akan kecil. Kenapa? Karena C dan delta T itu berbanding terbalik. Ya. Nah, ini bukti kalau kalori yang diserap oleh benda itu sama, ternyata perubahan suhunya beda-beda, tergantung dari kapasitas kalornya. Nah, makanya di sini besi sama tembaga sama naik suhunya 10-10. Karena apa? Karena kapasitasnya juga sama, 1000-1000 kan. Ya, itu. Ya. Harus paham konsep ini ya. Oke. Ini kita belum masuk ke perhitungan-perhitungan sebenarnya. Ini cuma menjelaskan konsep sebenarnya, biar paham. Nah, jadi kapasitas kalori itu bukan sifat khas benda. Kadang ada buku yang tulis katanya sifat khas benda, bukan. Jadi misalnya ada air nih dalam panci ya, lalu tempatkan atas kompor yang menyala. Lakukan berkali-kali dengan jumlah air yang berbeda-beda. 1 liter, 2 liter, 5 liter, 10 liter. Akan dilihat perbedaan sebenarnya. Jadi kalau misalnya sifat khas, harusnya perubahan suhunya sama aja. Nah, tapi karena ini bukan sifat khas, berarti masanya mempengaruhi. Jumlah air itu makin banyak kan makin banyak masanya. Nah, maka jumlah air makin banyak, maka perlu pemanasan lebih lama. Karena butuh kalori lebih banyak untuk menaikkan suhu air sebesar 100 derajat Celcius. Maka itulah maknanya. Jadi kapasitas kalori itu bukan sifat khas, tapi sifat yang dipengaruhi oleh jumlah benda itu. Ya. Makanya nanti di sini bisa kita lihat ada istilah kalor jenis. Nah, itu beda lagi sama kapasitas kalor. Kalor jenis itu, nah lihat ya, misalnya air 2 kilo, 5 kilo, 20 kilo. Kalor jenis itu selalu sama. Ini adalah kapasitas kalor per massa. Ini adalah kalor jenis. Kalor jenis. Itu simbolnya dia C kecil. Mau 2 kilo, 5 kilo, 20 kilo, satu semua C-nya. Itu bedanya sama kapasitas kalor. Kapasitas kalor beda-beda kan? Nah, tapi kalau misalnya kalor jenis itu dia akan sama aja. Nah, jadi kalau kapasitas kalor bergantung massa, kalau kalor jenis tidak bergantung massa. Nah, itu dia bedanya. Oke. Alright. Kalor jenis itu rumusnya adalah C kecil sama dengan kapasitas kalor dibagi dengan massa. Nah, makanya nanti kalau kita mau hitung kapasitas kalor, itu C kecil kalor jenis dikali massa. Makanya ini bukti bahwa kapasitas kalor dipengaruhi massa. Ya. Nah, sekarang kita lihat ya tabel kalor jenis. Dia udah satuan standar nih pada suhu 25 derajat Celcius kayaknya harusnya. Maka kalau untuk udara sekian, aluminium sekian ya, ada satuan kalori ada, satuan joule juga ada. Biasanya kita sayang apa air yang kita pakai kan. Air tuh mana di air? Air raksa jangan, air biasa nih air. Kan 4,184 ini kan satuan joule. Kalau satuan kalori satu tadi yang kita pakai di soal tadi. 1 kalori ya. Kalau satuan joule-nya adalah 4,18. Ini kalor jenis air. Apa makna kalor jenis ini sebenarnya? Jadi besar energi ya bisa besar energi yang diperlukan kan satuannya nih joule.
Satuannya misalnya 4,18 Joule per gram derajat Celcius. Artinya, jika kita ingin menaikkan suhu 1 derajat Celcius dari air, sebanyak airnya itu adalah jumlahnya 1 gram, maka kita perlu energi sebesar 4,18 Joule. Itu maknanya. Ya, kita mau menaikkan suhu 1 derajat Celcius dari 1 gram air, kita perlu energi 4,18 Joule. Oke? Contoh, sebanyak 0,4 kg besi ditempatkan di tempat pandai besi dibakar sehingga suhunya naik dari 30 menjadi 450. Berapa jumlah kalor yang diserap besi untuk menaikkan suhu tersebut? Nah, jadi ada kalor yang diserap ya. Nah, lihat di tabel, kalor jenis besi itu adalah sekian kalori per gram derajat Celcius ya. Tadi massa besi di soal adalah sekian kilo. Kita ubah ke gram dulu biar sama-sama gram. Jadi 0,4 kilo kita kali berapa? Dikali 1000, maka jadinya 400 gram. Ya. Kapasitas kalornya berapa? Nah, berarti C kali M kali C kan? Nah, M-nya sekian, C-nya sudah ada. Dapatlah kalori per degree Celcius. Kenaikan suhunya adalah perubahan dari akhir kurang awal ya. Maka 420. Nah, maka kita bisa hitung Q. Q adalah C delta T kan? Nah, C-nya 43,2 kali 420. Saya boleh langsung nih, boleh aja nanti pakai langsung Q sama dengan M kali C kecil kali delta T. Jadi sekali jalan aja nyarinya. Langsung M masukin C, masukin delta T. Dapatlah jawabannya. Tapi jangan lupa satuan-satuan disamakan dulu. Kayak gini kan satuan C-nya kan per gram. Makanya satuan massa harus diubah ke gram dulu gitu ya. Oke. Contoh lain, misalnya ada tembaga 500 gram nih. Bersuhu 50 dimasukkan ke dalam 200 gram air yang bersuhu 20. Oke. Berapa suhu akhir ketika kedua benda tersebut dalam kesetimbangan? Artinya apa? Ketika suhunya kedua benda ini kan suhunya beda-beda, 50 sama 20. Berarti nanti di saat dicampurkan, kedua benda ini akan ada titik di mana suhunya sama. Itu namanya suhu campuran atau suhu seimbang. Nah, jadi sudah sifatnya kalau benda. Kelihatan kan, tembaga kan suhunya lebih tinggi nih. Nah, tembaga suhunya lebih tinggi, sedangkan air suhunya lebih rendah. Dari suhu ini bisa kita tebak ya, bahwa benda yang akan mentransfer energi adalah tembaga. Tembaga akan mentransfer energi kepada air yang suhunya lebih rendah. Maka nanti suhu campurannya ya atau TC atau T seimbangnya itu pasti di antara 50 dengan 20. Tapi dia akan lebih tinggi dari 20, tapi di bawah 50. Nah, jadi sudah seperti itu kodratnya. Pasti di antara suhu dua benda itu. Nah, suhu campurannya ya. Misalnya suhu akhirnya adalah T, kita anggap. Maka penurunan suhu tembaga adalah delta T1 ya, kita anggap ya. Kan TC-nya suhu akhirnya dianggap T ya, bukan TC, T. Oke. Maka T-nya kan tadi lebih kecil ya posisinya di bawah 50, makanya 50 dikurang T. Nah, begitu ya. Maka Q untuk tembaga M kali C delta T. M-nya 500 gram ya kan tembaganya. Kali C tembaga. Lihat C tembaga itu lihat di tabel ya. Tabel tadi ada kan? Nah, tembaga mana? Tembaga ada nih ya 0,092 Kemudian dikali sama delta T-nya 50 kurang T. Nah, ini kan T belum tahu berapa, masukkan aja. Ini kali kemari, kemudian ini kali ke sini. Maka dapat 2300 dikurang 46 T. Ini anggap persamaan satu, kita masih ada T-nya, belum bisa kita hitung ya. Nah, untuk kenaikan suhu air, nah kenapa T dikurang 20? Karena suhu air lebih rendah daripada T campuran, makanya T-nya dikurangin. Jadi ingat yang besar kurang yang kecil ya. Nah, kalau diserap air berarti MC delta T. Air tadi masanya 200, C-nya kan 1 kalori ya. Nah, dapat dikurang nih. Maka dapatnya nih kali ke dalam 200T, 200 kali 20 minus 4000. Udah. Nah, pada saat setimbang, kalor yang dilepas tembaga itu sama dengan kalor yang diserap air. Tadi kan Q2-nya Q air, bahkan ini Q2 sama dengan Q1 gitu kan? Nah, masukkan persamaan ini. Yang ada variabel T digabungin, maka minus 46T digabungin sama 200T. Ini kan jadi gini nanti, jadinya 2300 min 4000 bawa ke kiri, jadinya plus 4000 gitu kan? Sama dengan 200T. Ini minus bawa kanan, jadi plus 46.
Maka dapatnya 6.300 sama dengan 246 T. Ini kan persamaannya. Nah, kita bisa hitung T. Ya udah, hitung T berarti apa, gimana T hitungnya? Ini bagi ini kan. Nah, 6.300 bagi 246. Jawabannya 25,6 derajat Celcius. Jadi betul ya. 20 kecil dari T, ya, kecil daripada 50, maka T-nya adalah 25,6. Di antara 20 sama 50. Jadi kalau dapat T-nya di bawah 20 itu salah. Ya, atau dapat T-nya di atas 50 salah juga. Harus di antara 20 sama 50. Itu ya cara carinya ya. Oke. Soal? Silakan dikerjakan. Banyak sekali. Ini gimana nih? Satu ya. Ini yang kedua. Yang ketiga. Yang ketiga ini pakai cara konversi satuan tadi ya. Satuan suatu misalnya kayak Kelvin sama Celsius. Nah, di sini tuh dia pakai satuan baru, ibaratnya misalnya suatu es mencair, termometer dirancang, ya dilihat air itu mencair pada suhu minus 100, sedangkan mendidih pada suhu 300. Ini kan satuan baru gitu. Terus disuruh cari hubungannya antara suhu ini dengan suhu, antara suhu baru ini dengan Celsius. Nanti pakai yang Celsius itu. Berarti kan kalau kalian buat, nanti kalian buat skalanya, buat skala kayak gini. Buat skala yang seperti ini. Berarti kan kalau Celsius tuh 0, 100. Kalau tadi minus 100 sama 300 ya. Nanti cari hubungannya kayak gini. Dapat lah TC-nya berapa TK, atau TK-nya, TC-nya berapa T baru itu. Anggaplah TX misalnya ya. Anggaplah si Fahrenheit itu, anggaplah termometer ini punya suhu namanya TX gitu. Jadi nanti dapat TX itu berapa TC atau TC itu berapa TX. Hubungannya gimana? Oke. Sekian untuk hari ini. Jika ada pertanyaan yang lebih lanjut bisa kita diskusikan di Classroom. Terima kasih sudah nonton hingga akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.